Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad Ariwisi. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Riau. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah keamanan informasi dengan dosen pengampu Pak Safaat ya. Saya akan menjelaskan apa itu social engineering. Jadi dikutip dari cleans.com, definisi social engineering adalah ini dari Kaspersky ya. Social engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Di dalam dunia cybercrime, jenis penipuan human hacking ini dapat memikat pengguna untuk tidak menaruh curiga. Pengguna dapat dengan mudah mengungkapkan data, menyebarkan informasi malware, dan memberikan akses ke sistem yang terjaga. Serangan seperti ini dapat terjadi secara online, langsung, dan melalui interaksi lainnya yang sulit untuk diduga. Umumnya, rekayasa sosial memiliki dua tujuan spesifik, yakni untuk menyabotase dan mencuri. Dikarenakan penipuan ini berdasarkan pada manipulasi psikologis, strategi serangan akan dibangun berdasarkan cara korban berpikir dan bertindak. Nah, dengan demikian, serangan manipulasi psikologis ini sangat berguna untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku korban. Nah, setelah memahami apa yang memotivasi setiap tindakan korban, penyerang dapat menipu dan memanipulasi korban secara efektif dan tanpa beban. Selain itu, para penyerang juga dapat mengeksploitasi minimnya pengetahuan korban terkait dunia teknologi. Berkat perkembangannya pesat, banyak konsumen dan karyawan perusahaan yang tidak menyadari ancaman-ancaman baru seperti drive by download. Calon korban juga mungkin tidak menyadari nilai penuh dari data pribadi seperti nomor telepon dan informasi pada kartu identitas mereka. Akibatnya, korban kehilangan data pribadi karena tidak paham mengenai cara terbaik untuk melindungi diri mereka dari serangan-serangan tersebut. Nah, selanjutnya, cara kerja dan jenis-jenis social engineering. Cara kerja serangan juga sangat terstruktur dan tidak berantakan. Menurut CSO Online, cara kerja social engineering adalah seperti berikut ini. Yang pertama, penyerang merencanakan strategi dengan mengumpulkan informasi tentang latar belakang dan tempat kerja korban. Kedua, menyusup dengan menjalin hubungan atau memulai interaksi dimulai dengan membangun kepercayaan korban. Ketiga, mengeksploitasi korban setelah kepercayaan terbentuk dan kelemahan mereka terlihat. Dan yang terakhir, memutuskan hubungan setelah korban melakukan tindakan yang diinginkan. Proses ini dapat berlangsung dalam satu kali interaksi email atau selama berbulan-bulan dalam serangkaian obrolan di media sosial. Namun pada akhirnya, serangan akan diakhiri setelah korban melakukan tindakan yang diharapkan penyerang. Hal itu seperti membagikan informasi pribadi atau membawarkan malware pada sistem device mereka. Serangan social engineering juga datang dalam berbagai bentuk dan dapat dilakukan di mana saja di mana interaksi manusia terlibat. Nah, menurut Imperva, berikut ini adalah 5 bentuk serangan rekayasa sosial atau social engineering yang paling umum ditemukan. Yang pertama yaitu baiting atau memancing, merupakan serangan social engineering yang paling sering ditemukan. Sesuai namanya, baiting menggunakan serangan umpan dalam bentuk janji palsu untuk memancing keserakahan atau keingintahuan korban. Penyerang akan memikat korban ke dalam perangkap di mana nantinya mereka akan mencuri informasi pribadi atau menyebabkan sistem device korban untuk terkena malware. Contohnya yang terjadi belakangan ini itu kayak undangan pernikahan dikirim ke WhatsApp keluarga atau private chat. Nah, dia tuh aplikasinya berupa .apk atau aplikasi Android. Nah, bagi orang awam yang nggak tahu tentang aplikasi-aplikasi ini, mereka akan download dan menginstalnya, dan mereka percaya bahwa itu adalah undangan pernikahan, dan akhirnya si yang pencipta aplikasi tersebut bisa mengoleksi data-data pribadi dari si korban. Nah, selanjutnya pretexting. Dalam serangan pretexting, seorang penyerang memperoleh informasi melalui serangkaian kebohongan yang dibuat dengan cerdik. Penipuan rekayasa sosial ini seringkali diprakarsai oleh pelaku yang berpura-pura membutuhkan informasi sensitif dari korban untuk melakukan tugas penting. Yang ketiga ada phishing. Phishing merupakan jenis serangan social engineering yang paling berbahaya. Seringkali bentuk penipuan ini hadir dalam kampanye email dan pesan teks yang bertujuan untuk menciptakan urgensi, keingintahuan, dan ketahuan pada korban.
Kemudian penyerang akan mendorong korban untuk mengungkapkan informasi sensitif, mengklik tautan ke situs web berbahaya, atau membuka lampiran yang berisi malware. Phishing ini bisa ditemukan pada link-link yang bisa dicurigai, kayak domainnya itu kayak xyz gitu atau .online gitu, dan tidak kayak .com.id ya, atau ac.id kan itu kayak dilindungi gitu. Nah, setelah si korban mengklik tersebut, muncullah ke dalam website yang dibikin oleh pelaku, dan pelaku secara bebas untuk mengakses data-data pribadi si korban. Nah, selanjutnya spear phishing. Jenis serangan ini adalah versi penipuan phishing yang lebih terstruktur, di mana penyerang akan memilih individu atau perusahaan tertentu. Penyerang kemudian akan menyelesaikan pesan mereka berdasarkan karakteristik, posisi pekerjaan, dan kontak milik korban agar serangan mereka tidak terlalu mencolok. Spear phishing membutuhkan lebih banyak upaya dan mungkin membutuhkan waktu berminggu hingga berbulan untuk melakukannya. Nah, di sini ada contoh serangan dalam social engineering. Yang pertama itu worm attacks. Worm attacks tujuan menarik perhatian pengguna untuk mengakses link dan file yang telah terinfeksi. Contoh dari serangan ini adalah kasus worm bernama I Love You pada tahun 2000-an di Filipina. Saat itu, serangan ini mentargetkan email-email perusahaan di Filipina dan negara-negara lain seperti Hong Kong. Target akan menerima email berupa surat cinta yang berisi pesan cinta dari link. Saat link dibuka, maka worm atau serangan tersebut akan menyebar dan mengakses data pribadi penerima email. Nah, kerugian ini ditaksir mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat atau 3 miliar rupiah. Yang kedua ada peer-to-peer network attacks. Biasanya serangan ini akan berisi virus Trojan dan muncul dalam bentuk file siap download dengan nama yang menarik perhatian, contohnya AIM dan AOL password hacker.exe. .exe itu kayak ekstensi di Windows ya. Misalnya user-user itu pakai Windows ya. Dan Microsoft CDK generator.exe. Nah, ini paling berbahaya ini. Karena kebanyakan orang-orang yang pengen gratisan kan pakai CDK generator buat aktifin Windowsnya. Ini hati-hati aja. Kalau ada ujungnya ekstensi.exe itu hati-hati ya, karena kita kan nggak tahu isinya apa. Dua file tersebut berkaitan dengan perangkat serta aplikasi yang banyak digunakan oleh para pekerja. Nah, untuk cara mencegah social engineering, cara yang pertama yaitu jangan mengklik tautan yang mencurigakan, seperti yang saya bilang tadi, kayak domainnya itu kayak .online, .xyz, apalah itu, dan tidak ada sertifikasi security-nya, kayak nih. Di sini kan ada nih, kayak ada logo gembok itu, artinya connection is secure. Yang kedua, periksa kembali sumber situs yang ingin dibuka. Yang ketiga, hindari percakapan dengan orang asing. Yang keempat, hindari download dokumen yang tidak dikenal. Ya, seperti kayak undangan pernikahan .apk tadi ya. Sebenarnya itu jangan di-download. Anggap saja bahwa seluruh tawaran hadiah itu palsu. Nah, selanjutnya tolak request email atau pesan dari orang yang tak dikenal. Dan terakhir, selalu ingat akan risiko kehilangan informasi penting. Nah, itu dia penjelasan dari social engineering yang saya dapatkan dari glitch.com. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.